Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil bangkit naik 1% lebih ke angka 6.665. Dan di video ini coba analisa satu emiten juga saat ini mulai bangkit kembali dan ternyata akan membagikan dividen sebesar 250 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BBCA yang hari ini kembali naik 2% lebih ke harga 9.125. Cara pergerakan bisa kita lihat BBCA saat ini masih membentuk high low. Sebelumnya sempat terkoreksi ke 8.800, tapi bisa kita lihat supportnya masih berupa support lumayan kuat. BBCA masih bisa bertahan dari bawah sehingga masih melanjutkan high low-nya. Kenaikan hari ini membuat BBCA saat ini mencoba untuk melewati zona 9.000 sampai 9.500. Karena sebelumnya mencoba untuk naik dari zona ini, BBCA gagal dan kembali melemah. Hari ini berhasil bangkit dengan candle lumayan solid. Kenaikan ini karena memang ada sentimen, BBCA akan membagikan dividen sebesar 250 per lembar saham. Jadi memang untuk pembagian dividen tahun buku 2024 itu di harga 300, tapi kemarin sudah ada pembagian item yang dibagikan tanggal 11 Desember sebesar 50, sehingga nanti dividen finalnya itu di 250. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham BBCA, bisa kita lihat di sini. Asing dalam satu minggu ini sudah mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik, asing sudah mulai masuk, secara teknikal sudah mulai membentuk high low, plus di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga cara pergerakan saya lihat BBCA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 50 di sekitar 9.250 sampai 9.300. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin mendapatkan dividen masih bisa hold terus, tapi untuk yang cuma ingin swing atau trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila BBCA ternyata kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 9.300. Atau hold saja selama 8.800 tidak terlewati untuk trend yang lebih jauh dengan target lebih jauh di sekitar 9.500 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 9.675. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham BBCA, menurut saya lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar harga 9.000. Apabila minggu ini BBCA terkoreksi tapi masih kuat di atas 9.000, baru coba entry di sekitar harga 9.000 ini. Tapi jika terpantau gagal bertahan di 9.000, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 8.800 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Tapi ingat cara pergerakan, walaupun ada rencana pembagian dividen dan saat ini mencoba untuk bangkit, BBCA belum bisa kita konfirmasi uptrend apabila masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke 1.560. Jadi MAPI secara teknikal bisa kita lihat sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend setelah menyentuh 1.200, MAPI bisa bertahan dari rebound. Sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 beberapa kali gagal. Tapi bisa kita lihat selalu kuat di atas garis EMA 50. Jadi MAPI sudah beberapa kali saya update, kan secara teknikal sudah mulai oke, sudah mulai ada akumulasi. Dan MAPI juga dari awal Maret sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Jadi untuk MAPI saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan sudah mendekati target di sekitar 1.600. Jadi memang ini merupakan target take profit karena MAPI sebelumnya mencoba break 1.600 gagal dan kembali melemah. Jadi apabila teman-teman sudah punya di sekitar 1.400 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila ternyata MAPI satu minggu ini tetap kesulitan untuk break 1.600 atau jadikan garis EMA 150 sampai 1.480 untuk trailing stop. Selama MAPI kuat di atas garis EMA 150, teman-teman masih mau hold, itu masih oke. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham MAPI, menurut saya saatnya wait and see dulu. Tunggu kembali di sekitar garis EMA 150, apabila masih bisa bertahan, baru coba entry di sekitar garis EMA 150. Karena jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan MAPI hari ini, asing memang terpantau hari ini masuk, tapi secara keseluruhan asing masih terus keluar dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenaikan persen lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk MAPI, cara trend memang saat ini masih oke. Tapi karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, masih ada potensi saya untuk terkoreksi kembali ke sekitar 1.500 sampai garis EMA 150. Sehingga untuk teman-teman yang belum sempat entry, sebaiknya jangan FOMO untuk entry di harga atas. Selanjutnya saya akan coba analisa juga INDF. INDF bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar garis EMA 150. Dan dalam 2 minggu ini, INDF masih bergerak di sekitar garis EMA 150 di 7.350 sampai harga di sekitar 7.250.
Sedangkan untuk garis EMA 150, garis EMA 50 saat ini ada di sekitar 7.600. Dan dalam 2 minggu ini INDF belum sempat naik mengetes garis EMA 50. Sehingga secara teknikal INDF saat ini memang sudah mulai melemah, sudah harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan INDF hari ini, bisa kita lihat secara keseluruhan jika kita pantau asing sebenarnya masih terus masuk akumulasi dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi hari ini asing masih masuk, di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk INDF apabila teman-teman sudah punya, maksudnya masih bisa jadikan garis EMA 150 untuk trail stop. Selama INDF tidak turun bawah garis EMA 150 secara candle itu masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau dan entry juga misalnya lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 7.350 sampai 7.300 apabila mau coba entry di sekitar area supportnya, dan pertimbangkan jadikan 7.600 sampai 7.800 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Dan sebaiknya jaga entry apabila INDF ternyata gagal bertahan di garis EMA 150. Jadi apabila terpantau malah INDF 1 minggu ini atau 1 minggu ke depan turun di bawah 7.300, sebaiknya jaga entry. Dan secara potensi INDF akan reversal dari uptrend menuju downtrend dengan target penurunan di harga 7.000. Selanjutnya saya coba analisa ICBP yang hari ini juga mulai bergerak naik. Hari ini naik hampir 5% ke 10.925, tapi secara teknikal bisa kita lihat ICBP saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat bertahan di sekitar harga 11.000, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50-150 secara candle belum terkonfirmasi break, malah kembali turun dan saat ini sempat mendekati harga 10.200. Dan dalam 2 minggu ini ICBP juga mulai sideways, saat ini berhasil naik di atas 10.500. Dan secara candle kenaikan hari ini memang menarik, lumayan solid. Tapi kenaikan hari ini membuat ICBP dekat dengan resisten di 11.000 dan garis EMA 50. Di sekitar 11.100. Jadi harus hati-hati karena apabila mencoba naik tetap gagal, potensi untuk kembali ke 10.500 sampai 10.200 juga masih lumayan besar. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan ICBP hari ini, bisa kita lihat ICBP asing juga 1 minggu terakhir sudah mulai masuk. Dan kenaikan hari ini juga ada akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi, saya lihat ICBP juga masih ada potensi minggu ini atau 1 minggu ke depan naik menuju target di sekitar garis EMA 50 sampai garis EMA 150 di sekitar 11.325. Tapi tetap paling aman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ICBP setelah berhasil naik tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 atau jadikan 10.500 untuk trailing stop. ICBP masih bisa hold selama 10.500 tidak dilewati. Kan selama kuat, cara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound atau kembali naik mengetes garis EMA 50-150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.